حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فبعد أن أورد رحمه الله الحديث قال: لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، أي مصيبة، أو يطرقهما أمر من أمور الخير، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح، يتلقى الخير والشر بما ذكرنا من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. هذا في جانب تلقي المحبوبات، فلا يتلقاها بالشكر، وإنما يتلقاها بهذه الطريقة. أما الجانب الآخر وهو المكاره، قال: ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل ما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. وبهذا أخي المستمع تدرك النعمة العظيمة التي من الله عليها بالمؤمن. ولهذا قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ثم في آخر الحديث قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن إن أصابته أمور سارة مفرحة مبهجة يتلقاها بالشكر، وإن أصابته مصائب وأضرار ونحو ذلك يتلقاها بالصبر، فيكون فائز في كلتا الحالتين، في رخائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في هذا وفي هذا، وهذه من نعمة الله على عبده المؤمن. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih hidup bahagia, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita telah sampai pada hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, yaitu hadis ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, wa laysa ladzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh istimewa perkara seorang yang beriman. Sungguhnya seluruh urusannya itu baik. Jika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka itu baik baginya. Dan hal ini tidak akan didapatkan oleh selain orang yang beriman. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan perkataan beliau dengan mengatakan bahwasanya engkau akan mendapatkan dua orang yang tertimpa atau mendapatkan kebaikan atau keburukan, akan tetapi engkau akan melihat bahwasanya keduanya berbeda dalam menanggapi dan menghadapi kebaikan dan keburukan tersebut.
Hal itu sesuai dengan kadar perbedaan iman dan amal soleh yang ada pada mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh senantiasa menghadapi dan menerima kebaikan atau keburukan dengan syukur atau sabar, sehingga hal tersebut menjadikan dia bahagia, menghilangkan segala kesedihan, gundah gulana dan kepanikan serta kesempitan dada. Maka dengan hal tersebut sempurnalah kebahagiaan yang dia rasakan. Adapun yang lain yang tidak memiliki keimanan, dia akan menerima kebaikan atau nikmat dengan rasa sombong dan melampaui batas, sehingga akhlak-akhlaknya semakin buruk. Bahkan dia menerima nikmat tersebut seperti binatang yang sangat rakus, dan kenikmatan tersebut tidak membuat dia bahagia. Bahkan dia tetap gelisah dari berbagai sisi. Gelisah karena dia takut akan hilangnya nikmat tersebut. Juga gelisah karena banyaknya pertikaian yang biasanya ditimbulkan dari nikmat-nikmat tersebut. Juga dia gelisah disebabkan hati manusia pada dasarnya tidak pernah puas pada nikmat yang diberikan. Dia selalu berharap untuk terus mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak. Padahal nikmat tersebut bisa jadi didapatkan dan bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Dan seandainya dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pun akan tetap gelisah, ya, karena disebabkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ini apabila orang yang tidak beriman mendapatkan kebaikan dan nikmat. Apabila dia mendapat musibah, dia juga akan panik, dia akan gelisah, dia akan takut, tidak tenang, dan tentunya akan semakin sengsara kehidupannya. Juga dia akan mengalami penyakit-penyakit hati dan takut yang bisa membuat dia semakin parah kehidupannya. Karena dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dia tidak bersabar, tidak mempunyai kesabaran yang dapat meringankan musibah yang dihadapi. Ya. Maka para pendengar dan pemirsa Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita mengetahui besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang beriman. Ya. Karena seorang yang beriman senantiasa menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur. Dan juga seorang yang beriman apabila mendapatkan musibah, dia selalu bersabar, sehingga orang yang beriman akan berhasil mendapatkan kemenangan di dua keadaan, baik ketika dia mendapatkan nikmat maupun ketika dia mendapatkan musibah. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وكل هذا مشاهد بالتجربة. ومثال واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى الله العبد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو محصل جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء. هذا المثال الذي ذكر
رحمه الله تعالى، وهو القناعة. هذا مثال عظيم ذكره فقط للتوضيح. فمن عنده قناعة، والقناعة هي رضا العبد بما قسم الله له، ولا تعني القناعة لا من قليل ولا من كثير ترك العمل وطلب المال والرزق، لا تعني ذلك. القناعة رضا العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له. فالمؤمن العامل بمقتضى الإيمان قنوع بما رزق الله له، بما رزقه الله، فهو لا يتسخط ولا يطلب بقلبه يعني شيء لم يقدر له، قنوع بما آتاه الله له، ما آتاه الله إياه، فلا ينظر إلى من هو فوقه، وإنما ينظر إلى من هو دونه، وهذا يحدث له شكرا وعدم ازدراء للنعمة، لأن النظر إلى من هو فوقه يحدث له ازدراء للنعمة وضعفا في شكر المنعم سبحانه وتعالى. فالحاصل هذا حال المؤمن الذي يعمل بما يقتضيه الإيمان. أما من كان بخلاف ذلك ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان، إذا ابتلي بشيء من الفقر وقلة ذات اليد تجده في غاية التعاسة والشقاء، تذهب عنها السعادة. لكن المؤمن حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان مريضا، فالسعادة لا تفارقه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن، فهو يتقلب في نعم الله ويتقلب أيضا في السعادة في هذه الحياة. نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis buku ini, mengatakan bahwasanya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri atau dengan pengalaman sehari-hari kita seorang yang kita sebutkan tadi, apabila dia mendapatkan nikmat atau musibah, kita akan melihat perbedaan yang sangat besar antara orang yang beriman, yang melaksanakan konsekuensi keimanannya, dan orang yang tidak melaksanakan konsekuensi dari keimanannya. Hal itu disebabkan karena agama kita selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu qanaah, bersifat qanaah, yaitu merasa puas atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Juga kita harus merasa puas atas segala apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam nikmat. Dan seorang yang beriman apabila diuji dengan kesakitan atau kemiskinan atau selainnya, maka kita ketahui bahwasanya setiap orang pasti akan mungkin mendapatkan musibah seperti ini. Bisa jadi dia tertimpa sakit atau kemiskinan. Akan tapi orang yang beriman, yang mempunyai keimanan yang baik, dia akan selalu qanaah, selalu puas dan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia akan selalu bahagia. Dia tidak mencari hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuknya. Bahkan dia selalu melihat orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang yang berada di atasnya. Bahkan bisa jadi kebahagiaannya semakin meningkat ketika dia melihat seorang yang sebenarnya mendapatkan apa yang dia inginkan dari keinginan-keinginan dunia, akan tapi dia tidak mempunyai sifat qanaah, tidak merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Dan para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita dapati orang yang tidak melaksanakan konsekuensi keimanannya apabila dia diuji dengan kemiskinan atau dia tidak berhasil mendapatkan apa yang inginkan dari keinginan-keinginan dunia, dia akan merasa sangat putus asa dan sengsara. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh tentang sifat qanaah, rasa puas yang disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah, agar kita semakin jelas mengetahui tentang
hal ini. Karena barang siapa yang mempunyai sifat qanaah, dan sifat qanaah adalah sifat yaitu ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan bukanlah yang dimaksud dengan qanaah yaitu meninggalkan usaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia, akan tapi qanaah adalah merasa puas atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Orang yang beriman akan selalu merasa ridha, selalu merasa puas dan tidak akan marah, ya. Tidak akan gelisah karena dia selalu merasa ridha atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Dia tidak mencari apa yang memang belum ditakdirkan untuknya. Dia tidak melihat orang yang berada di atasnya, yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak nikmat yang dia dapatkan. Akan tapi seorang mukmin selalu melihat orang yang berada di bawahnya. Dan tentunya dengan hal ini dia akan merasa puas, tidak akan mencela nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Sebaliknya orang yang tidak ridha, tidak qanaah, dia akan selalu gelisah, dia akan selalu merasa sedih apabila dia mendapatkan musibah. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya seorang yang beriman mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia ditimpa penyakit atau berada dalam keadaan miskin. Dia akan tetap bahagia dalam segala keadaan. ومثال آخر يقول رحمه الله: ومثال آخر إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكن من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه. سبحان الله، الطمأنينة هذه التي تكون للمؤمن عند حدوث سبب الخوف أو ألم به أمر مزعج، الطمأنينة التي في قلبه وثبات القلب بالإيمان يمكنه بإذن الله من أن يدبر الأمر بتدبير حسن مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: متمكنا من تدبيره وتيسيره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسع من فكر وقول وعمل، وقد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال. إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتتشتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، لكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه، أمورا تزداد بها الشجاعة وتخف عنها وطأة الخوف وتهون عليه المصائب، كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. الحاصل أن هذا أيضا مثال عظيم جدا عند حصول أسباب الخوف. المؤمن عنده ثبات الإيمان، ثبات القلب، طمأنينة النفس، فيحسن تدبير الأمور بما آتاه الله من ثبات الإيمان، بخلاف غير المؤمن، فإنه يحصل لقلبه من الانزعاج والقلق والمكدرات فلا يستطيع أن يدبر الأمر ولا يستطيع أن يسوس، فيزداد عليه ولهذا بعض الناس في المصائب والمزعجات يلجأ والعياذ بالله إلى أمور محرمة تزيد الإشكال إشكالا، كمن والعياذ بالله يتعاطى مخدرات أو يشرب الخمور أو
أشياء من هذا القبيل يظن أنها يعني تريح نفسه، وهي لا تزيده إلا غما وعنة وبلاء. فنعمة الله على المؤمن عظيمة بالإيمان، ومنته على عبده المؤمن عظيمة بالثبات والصبر والتوكل والاحتساب وغير ذلك من المعاني الإيمانية. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan contoh yang lain, yaitu apabila seorang manusia mendapatkan sebab-sebab ketakutan, sebab-sebab kegelisahan, kita akan mendapati orang yang imannya benar, hatinya akan kuat, jiwanya akan tenang, dan dia selalu berusaha untuk mengatur segala urusannya dengan baik. Dia kerahkan segala pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala musibah yang akan dihadapinya. Adapun orang yang tidak beriman, kita akan dapati keadaannya berbeda sekali. Jika dia mengalami kesulitan, mendapatkan ketakutan-ketakutan, hatinya tidak tenang, perasaannya kacau, pikirannya pun menjadi kacau, dan dia akan selalu merasa ketakutan, dan ketakutan tersebut ketakutan luar dan dalam yang tidak mungkin kita untuk sifatkan bagaimana keadaan orang tersebut. Dan orang yang seperti ini tentu butuh banyak berlatih, ya. Apabila tidak, bisa jadi dia putus asa dan kehilangan keimanan yang bisa membawanya untuk bersabar, ya, terutama ketika mendapatkan musibah-musibah yang sangat berat. Jadi orang yang beriman dan orang yang fajir, orang yang baik dan orang yang tidak baik sama-sama bisa mendapatkan keberanian dan naluri untuk mengurangi segala musibah yang dihadapinya. Akan tapi orang yang beriman mempunyai kelebihan yang dapat membuat dia semakin berani, membuat ketakutannya semakin berkurang, bahkan bisa menghilangkan sama sekali ketakutan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika engkau merasa menderita kesakitan, maka mereka pun orang-orang kafir juga merasa kesakitan dan menderita kesakitan sebagaimana apa yang kalian rasakan. Akan tetapi kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak harapkan. Dan orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan segala ketakutan yang dia hadapi. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati yang dimiliki oleh seorang yang beriman akan membuat dia mampu untuk mengatasi dan menghadapi segala problematika kehidupan yang dihadapinya. Sehingga orang yang beriman akan selalu tenang, akan selalu bahagia dalam segala keadaan. Adapun orang yang tidak beriman akan selalu merasa sedih, akan selalu merasa panik, akan selalu merasa gelisah dan tidak mampu menghadapi musibah dan kesulitan yang dia temui. Bahkan sebagian orang yang tidak beriman, ketika dia mendapatkan musibah dan ingin mencari solusi dari musibah tersebut, dia malah menambah musibahnya, yaitu dengan makan narkoba umpamanya, atau meminum minuman haram yang membuat dia mabuk dan melupakan musibah-musibah dia. Akan tapi ternyata dia akan semakin bertambah musibah yang dia hadapi. Ya, dia tidak hilang musibah yang dia hadapi, bahkan semakin bertambah. Maka kita ketahui bahwasanya orang yang beriman selalu bahagia, baik ketika dia mendapatkan nikmat ataupun ketika dia mendapatkan musibah. قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأسباب التي تزيل الهم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجو من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير مما صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهموم والهم والغم والأكدار ونحوها. فهذا أيضا باب من الأبواب التي تزيل عن العبد الهم والغم والقلق، أن يكون دائما يحسن إلى الناس بالقول والفعل وبأنواع المعروف. من الإحسان إليهم إلقاء السلام والابتسامة والمعاملة الطيبة والدلالة على الطريق وهداية الضال والنصح بالحسنى واللطف في التعامل والكرم، ومثل هذه الأبواب، أبواب الإحسان الكثيرة، فإن هذه من أسباب شرح الصدر وارتياح النفس وزوال القلق. والمؤمن تكون هذه الأعمال نابعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيحصل له من الخير والتيسير ما لا يحصل لغيره. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kiat-kiat untuk mendapatkan atau meraih hidup bahagia, dan di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahan serta kepanikan, yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, atau dengan jenis-jenis kebaikan yang lainnya. Karena semua itu adalah kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak dari orang yang beriman, bahkan orang yang kafir sekalipun, segala kesedihan dan gundah gulana yang menimpanya. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya seorang yang beriman mempunyai bagian yang lebih banyak daripada kebahagiaan tersebut. Dikarenakan seorang yang beriman ketika dia berbuat baik kepada orang lain, hal itu dia lakukan karena ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah baginya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan darinya segala kesulitan-kesulitan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw ihsanin bainan nas aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang mengajak untuk bersedekah, berbuat kebaikan, atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tadi dengan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh akan kami berikan dia pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi adalah kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kebaikan akan menolak segala keburukan dan musibah. Dan seorang yang beriman selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat baik kepada sama manusia, itu hilangnya kesedihan, hilangnya gundah gulana dan segala musibah
yang mungkin saja akan dia rasakan. Dan ini di antara sebab-sebab hilangnya kesedihan. Di antara sebab seorang meraih kebahagiaan, yaitu dia senantiasa berbuat baik kepada seluruh manusia. Dan perbuatan baik ini sangat banyak sekali contohnya. Ya, di antaranya mengucapkan salam, senyum kepada sesama manusia, memberi petunjuk kepada seorang yang tersesat, berkata yang baik, bersikap dermawan. Ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita berikan kepada sesama manusia. Dan kebaikan-kebaikan ini adalah sebab lapangnya hati kita, tenangnya hati kita yang membuat kita akan semakin bahagia. Kemudian seorang yang beriman ketika melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dia selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih besar. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Dan kita cukupkan kajian kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufik dan senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semua, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat.